Provinsi Maluku Utara pada mulanya adalah bekas wilayah 4 kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Maluku Kieraha. Kesultanan 4 gunung di Maluku yaitu Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate. Pada masa Orde Reformasi, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi. Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota sementara di Ternate, yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan demikian, provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Maluku Utara. Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula Kepulauan, dan Kota Tidore. Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km yang dipimpin oleh seorang gubernur bernama Dr. Andus Haji Taib Armain dan wakilnya bernama Kai Haji Abdul Ghani Kasuba. Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km. Sisanya seluas 33.278 km adalah daratan. Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil, di antaranya Pulau Halmahera, Pulau Cibi, Pulau Taliabu, Pulau Bacan, Pulau Morotai, Pulau Ternate, Pulau Makian, Pulau Kayowa, dan Pulau Gebe. Sebagai provinsi kecil dengan pulau-pulau yang tersebar-sebar, ekonomi Maluku Utara didominasi oleh usaha kecil, perdagangan, non-formal, petani, dan nelayan. Hanya ada segelintir usaha kecil menengah sebelum konflik, yaitu beberapa sawmill, kilang penggergajian dan manufaktur kayu lapis, perusahaan pertambangan emas dan nikel, kemudian penggilingan kelapa, perkebunan pisang, perusahaan perikanan berskala menengah, dan sejumlah badan usaha milik negara seperti PT PLN, PT Inhutani, dan PT Usaha Mina yang masing-masing bergerak di bidang kelistrikan, kehutanan, dan perikanan. Kondisi perekonomian Maluku Utara sejak krisis ekonomi nasional langsung anjlok total. Indikator merosotnya perekonomian Maluku Utara antara lain bisa dilihat pada penurunan nilai ekspor. Di era sebelum krisis, nilai ekspor komoditas non-migas Maluku Utara sempat membuat lompatan dan mengesankan. Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang belum memperoleh dukungan optimal dalam hal konservasi dan pengelolaan perikanan. 69% dari total luasan provinsi merupakan kawasan perairan dengan 3.104 km garis pantai.
Stok ikan di provinsi ini mencapai 1.035.230 ton dengan angka produksi mencapai 51.000 ton per tahun pada 2011. Berdasarkan data dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, perkiraan potensi ikan pelagis per tahun sebesar 106.510 ton. Namun, tingkat produksi per tahun hanya sebanyak 37.460 ton. Provinsi Maluku Utara menyimpang potensi ekonomi yang sangat kuat dan letaknya di bibir Samudra Pasifik sehingga di masa yang akan datang wilayah ini berpeluang meraih beragam keuntungan ekonomi khususnya dalam percaturan pasar Pasifik. Pulau Morotai yang menjadi basis konsolidasi terakhir tentara sekutu pada Perang Dunia II bisa dimanfaatkan sebagai pintu keluar masuk dari dan ke Pasifik. Letak strategis Pulau Morotai bisa menjadi pertimbangan utama pengembangan Maluku Utara. Bukankah Amerika Serikat sebelum menaklukkan Filipina, Jepang, dan Korea mengkonsolidasikan militernya di Morotai? Sisa-sisa peninggalan Amerika Serikat di Morotai masih tampak kasat mata, sementara 7 buah landasan pacu pesawat dan banyaknya kerangka kapal di perairan. Bahkan hingga kini, ranjau-ranjau laut yang disebar sekutu untuk melindungi basis militer Morotai masih saja memangsa nelayan Morotai. Dikaitkan dengan maraknya pasar Pasifik, Morotai dapat dimanfaatkan dan diberdayakan untuk kepentingan perdagangan investasi internasional Indonesia. Pulau Morotai juga memiliki komoditas perdagangan yang beragam, mulai dari liwot, kayu olahan lain, minyak kelapa kasar, bungkil, pisang segar, kopra, pala, fuli, kakao, kayu bulat, dan rotan. Bahkan kelompok Sinarmas memiliki perkebunan pisang modern sebelum akhirnya ditutup akibat perang saudara. Di samping itu, Maluku Utara yang akrab disebut Maluku Kiraha, yaitu gugusan 4 pulau bergunung ini memiliki kekayaan tambang yang cukup menjanjikan, seperti nikel ore, limonite, dan emas, yang tak kalah menarik, tentu potensi laut dan perikanan yang bernilai miliaran dolar. Perairan Maluku Utara merupakan tempat matang dan dewasanya ikan sejenis cakalang dan tuna. Sesuai siklusnya, cakalang dan tuna bertelur di perairan Jepang dan dibawa arus ke selatan hingga ke perairan Maluku, termasuk Sulawesi dan Teluk Tomini. Sampai di perairan Indonesia, kedua jenis ikan itu sudah siap makan. Tidak heran jika di perairan ini seringkali ditemukan banyak kapal ikan asing berbaju domestik. Dari potensi laut yang ada, data tahun 1999 menyebutkan baru sekitar 56.849 ton yang dimanfaatkan. Khusus ikan tuna yang diminati pasar Jepang, potensi lestarinya di Maluku Utara mencapai sekitar 50.000 ton, sedangkan cakalang 72.187 ton. Maluku Utara juga masih menyimpan kekayaan hutan seluas 3,1 juta hektar
Di sana hingga kini beroperasi 15 perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan. 4 perusahaan hak pengusahaan hutan tanaman industri, 295 pemegang hak pemungutan hasil hutan, dan 3 pemegang izin pengelolaan hutan. Potensi ekonomi Maluku Utara menjadi semakin lengkap dengan kekayaan tambang nikel kadar N1 1,5 sampai dengan 2,5%. Besar potensi nikel yang sudah diketahui berkisar 220 juta ton yang tersebar di Tanjung Buli, Pulau Gebe, Pulau Pakal, Pulau Obi, dan Teluk Weda. 2 lokasi di antaranya sudah ditambang, yaitu Pulau Gebe dan Gag. Di samping nikel, tambang emas yang dikandung Maluku Utara berdasarkan hasil penelitian PT Halmahera Mineral berkisar 1,4 juta ton dengan kadar layak tambang. Prospek emas juga terdapat di Ruwait serta Tuguraci. Sumber daya geologis lainnya terdapat di Pulau Obi yang diperkirakan mengandung 6,8 juta ton. Kandungan sumber daya geologis terbesar ditemukan di Pulau Bacan sekitar 70 juta ton. Tembaga yang tersimpan di perut bumi Maluku Utara berkisar 70 juta ton. Belum lagi mineral mangan, kromit, batu gamping, kalsit, bentonit, diatome, talk, kaulin, perlit, magnesit, andesit, sirtu, batu apung, diorit, dan beragam batu mulia. Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan jenis hasil laut lainnya. Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor antara lain pengolahan kayu di Pulau Halmahera, kemudian Falabi Sahaya, Pulau Mangoli, kemudian perkebunan pisang di Galela, yaitu yang terdapat di Pulau Halmahera, kemudian perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat oleh PT Usaha Mina, yaitu BUMN di Panamboang, Pulau Bacan. Kemudian tambang emas oleh PT Nusa Halmahera Mineral di Kau dan Malifut, Pulau Halmahera. Tambang nikel oleh PT Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal. Sebagai provinsi yang baru terbentuk, proses penyesuaian administratif pemerintah, baik dalam penyusunan struktur organisasi Pemda maupun pengaturan kepegawaian terus dilakukan. Pada tahun 2002, pemerintahan provinsi menghasilkan sebanyak 44 buah produk hukum. 6 di antaranya berupa perda-perda dan sisanya berupa keputusan gubernur. Sebagian besar produk hukum ini berisi ketetapan mengenai penataan struktur organisasi pemerintahan (PAD), yakni keputusan gubernur tentang pajak kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan di atas air, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air. Namun demikian, sampai dengan tahun 2003, sumber-sumber penerimaan ini belum efektif diberlakukan.